Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kelihatannya nggak pernah sakit? Nah, kali ini kita akan coba bedah misteri sistem imun berdasarkan sebuah dokumen pemasaran yang menarik buat cari tahu apa sih rahasianya. Coba deh bayangin sebentar. Kita semua pasti kenal kan sama orang yang kayak gini. Seseorang yang kayaknya langganan banget kena pilek atau flu setiap musimnya datang. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang ada di tengah-tengah badai flu di kantor atau di rumah, dianya sehat-sehat aja. Ini bukan kebetulan loh. Jadi, apa dong yang bikin beda? Perbedaan utamanya, seperti yang ditekankan di sumber ini, itu bukan soal hoki atau keberuntungan. Jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri, sistem imun. Jadi, apa sih sebenarnya sistem imun itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak tentara pribadi di tubuh Anda. Dia ini sistem pertahanan alami yang kerja nonstop buat ngelindungin kita dari segala macam kuman. Bakteri, virus, jamur yang coba nyerang dan bikin kita sakit. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana benteng pertahanan ini dibangun. Ternyata sistem imun kita itu nggak cuma satu lapis, tapi ada 3 lapis perlindungan yang kerja barengan. Jadi pertahanan kita itu ada 3 lapis. 2 lapisan pertama itu sifatnya umum atau non-spesifik, kayak kulit kita nih, yang tugasnya ngehalau penyerbu manapun yang datang. Tapi lapisan ketiga, nah ini dia pasukan elitnya. Lapisan ini sifatnya spesifik, pakai sel limfosit B dan T buat nargeting musuh tertentu dengan presisi tinggi. Yuk kita fokus ke pasukan elit di lapisan ketiga ini. Bintang utamanya itu sel darah putih, atau nama kerennya, leukosit. Mereka inilah prajurit sejati sistem imun kita. Di dalam pasukan leukosit ini, ada 2 tipe utama yang perlu kita kenali. Di satu sisi ada limfosit, dan di sisi lain ada fagosit. Keduanya ini satu tim, tapi perannya beda banget. Gini cara kerjanya. Limfosit itu kayak unit intelijen. Mereka yang nginget-nginget musuh, terus bikin senjata khusus, yaitu antibodi. Sementara itu, fagosit itu prajurit di garis depan. Tugasnya simple tapi brutal, makan dan hancurin para penyerbu. Kombinasi intelligence dan kekuatan inilah yang bikin sistem imun kita efektif banget. Oke, setelah kita paham dasar-dasar sistem imun, dokumen sumber kita ini ngebawa kita ke topik yang spesifik dan menarik banget, kolostrum, yang sering dijuluki makanan pertama kehidupan. Apa itu kolostrum? Ini bukan susu biasa ya. Ini tuh cairan super konsentrat warnanya kekuningan yang diproduksi sama induk mamalia termasuk manusia dan sapi. Cuma dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan. Nah, dokumen pemasaran ini mengutip sebuah buku yang menyoroti penelitian tentang kolostrum. Klaim utamanya, zat ini ternyata berfungsi sebagai suplemen yang dahsyat buat sistem kekebalan tubuh. Dan ini nih kutipan yang ngejelasin poin utama mereka dengan jelas. Kutipannya bilang kalau kolostrum itu punya faktor imun dan pertumbuhan yang kuat banget yang berpotensi bikin tubuh kita jadi lebih sehat. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kok bisa gitu? Nah, sumber ini nge-breakdown kandungan kolostrum jadi 3 komponen utama yang bikin dia begitu unik. 3 pilar itu adalah, pertama, nutrisinya yang padat, kedua, faktor imunnya yang kuat, dan ketiga, faktor pertumbuhannya. Yuk kita lihat satu persatu lebih detail. Soal nutrisi, kolostrum ini jawarannya. Menurut dokumen ini, protein W-nya itu 5 kali lebih tinggi dari susu biasa. Kaya banget sama vitamin A, D, E, dan K. Plus ada asam lemak esensialnya juga. Dan yang penting, laktosanya rendah. Sepadat apa sih nutrisinya? Nah, sumber ini ngasih satu angka yang gampang diingat, 5 kali. Kadar kalsium di kolostrum sapi katanya 5 kali lebih tinggi daripada susu biasa. Itu bedanya jauh banget loh. Sekarang kita balik lagi ke sistem imun. Kolostrum itu isinya imunoglobulin, yang yaitu antibodi itu sendiri. Terus ada juga proline-rich polypeptide atau PRP, yang menurut sumber ini tugasnya jadi penyeimbang, bisa nenangin sistem imun yang terlalu aktif, kayak di kasus alergi misalnya. Tentu saja dokumen ini kan tujuannya promosi produk ya. Namanya COLPRO Renner. Nah, produk ini dipasarkan sebagai kolostrum murni dari sapi organik di Selandia Baru. Jadi kesimpulannya begini, inti argumen dari materi ini adalah semua komponen yang tadi kita bahas, nutrisi padat, faktor imun, dan faktor pertumbuhan, itu semua kerja bareng secara sinergis buat nguatin dan dukung sistem pertahanan alami tubuh kita. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal.
Kalau berdasarkan klaim di sumber ini, apa mungkin makanan pertama kehidupan ini beneran megang salah satu kunci pertahanan tubuh kita? Sebuah pemikiran yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.